Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif dari Inspirit atau Inspirasi Tanpa Batas. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya akan memberikan review atas kelas Vibrant 36. Seperti saya sampaikan di beberapa kelas kreatif sebelumnya, bahwa pada kelas Vibrant angkatan 36 kali ini diikuti oleh 19 orang dan asalnya sangat beragam ya, dari Timor Leste, Kalimantan, dan juga tempat lainnya. Nah, kalau kita lihat dari materi ya, dari materi Vibrant Facilitation yang ke-36 ini, pada hari pertama kita fokus pada seni fasilitasi dan fasilitasi dinamis. Kalau kita belajar seni fasilitasi, sebenarnya berangkat dari bagaimana caranya kita meningkatkan kapasitas fasilitasi kita. Nah, seninya adalah pertama kita mempelajari apa yang disebut dengan sikap seorang fasilitator. Jadi di sini ada 4 sikap yang penting ya diingat. Yang pertama adalah minat. Minat pada kelompok yang akan kita bantu, minat pada orang yang akan kita temani, atau juga minat pada konten yang sedang akan dipercakapkan. Nah, yang kedua adalah empati, yaitu bagaimana kita bisa berempati dengan kelompok-kelompok yang akan kita temani. Nah, yang ketiga itu adalah positif tanpa syarat, yaitu berpikir positif pada kelompok-kelompok yang memang kita bantu. Toh sebenarnya kita hanya membantu ya, bukan yang memiliki tujuan atau konten yang sedang dipercakapkan. Nah, yang ketiga adalah percaya sepenuhnya bahwa kelompok itu mampu menjawab masalahnya. Nah, yang kedua kita belajar tentang metode. Nah, metode fasilitasi itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah divergent thinking, yang membantu kelompok berpikir melebar. Yang kedua adalah convergent thinking, membantu kelompok berpikir mengerucut. Nah, metodenya bisa brainstorming dan juga bisa reframing. Nah, yang ketiga yaitu kaitannya dengan teknik-teknik. Ya, nah, teknik-teknik fasilitasi ini yang paling penting sebenarnya adalah keterampilan komunikasi yang disebut dengan interpersonal yang non-verbal. Nah, ini penting banget karena itu kalau kita lihat banyak gerak dan sebagainya, itu bagian dari penguatan teknik komunikasi interpersonal yang sifatnya non-verbal. Karena di dalam komunikasi 93% itu basisnya adalah komunikasi non-verbal. Nah, yang lain adalah teknik-teknik non-verbal itu hanya 7%. Karena itu kita harus hati-hati memilih kata-kata yang tujuannya adalah membantu kelompok itu menggerakkan diri untuk bisa menjawab masalah dan juga solusi yang ingin dijawab pada proses fasilitasi. Itu saja. Nah, pada siang hari, pada hari pertama, setelah kita belajar tentang seni fasilitasi, semua peserta belajar tentang fasilitasi dinamis. Nah, fasilitasi dinamis itu fokusnya adalah belajar pada dinamika energi. Nah, energi itu basisnya adalah teori otak kanan dan otak kiri. Karena itu ada 4 langkah di fasilitasi dinamis. Yang pertama yang disebut dengan trust building. Karena itu kita fokus pada otak kanan, pada rasa, pada gerak, pada visual dan sebagainya. Sedangkan tahap berikutnya adalah perception building. Bagaimana kita bisa menyamakan data, informasi dan sebagainya dalam suasana tetap pada otak kiri, yaitu tentang persepsi. Jadi sharing persepsi untuk mutual understanding.
Nah, di bagian yang ketiga kita sebut sebagai mission building, membangun tujuan dari persoalan-persoalan yang akan kita jawab menjadi solusi-solusi yang kreatif. Dan pada bagian akhir disebut dengan innovation building, yaitu bagaimana kita membangun cara-cara baru, solusi-solusi baru yang kita bicarakan dari tahap awal tadi, yaitu tentang apa yang sebenarnya ingin kita jawab dari proses fasilitasi yang tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin merespon masalah yang kita hadapi.